Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, terlebih di tengah pandemi yang masih terjadi saat ini. Teman-teman, jangan lupa untuk stay healthy, stay safe, and don't forget stay learning. Kita kembali lagi pada video untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat MIPA. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas X2B yang beranggotakan 7 orang, yaitu ada Anissa Nur Hakiki, lalu saya sendiri Asri Safitri, Dela Suci, Imrohatul Latifah, Mila Hakimah, Marita, dan Putri Andini. Lalu, materi yang akan kita bahas kali ini adalah titik tembus bangun ruang. Oke teman-teman, mungkin kalian sudah familiar ya dengan titik tembus bangun ruang karena sudah sempat kita pelajari ketika kita duduk di kelas 10 sekolah menengah atas. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa itu titik tembus. Oke. Titik tembus adalah titik yang menembus satu bidang. Nah, karena untuk titik tembus ini yang kita bahas pada dimensi 3 atau bangun ruang, maka nanti yang akan kita bahas adalah hubungan titik dengan garis atau bidang. Dan yang harus kita cari adalah perpotongan kedua bidang tersebut. Lalu, bangun ruang yang biasanya digunakan seperti pada gambar, yaitu ada prisma, kubus, bola, kerucut, dan ada tabung ya. Oke, kemudian nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya mengenai melukis titik tembus. Lalu ada juga menghitung jarak antara titik dengan bidang. Sebelumnya kita akan lebih pelajari lagi mengenai titik tembus yang tadi. Coba kita perhatikan gambar berikut. Oke. Kita lihat seperti ada cahaya yang menembus bidang ya, teman-teman. Nah, jelas bahwa sinar tersebut menembus bidang merah dan titik tembusnya jelas tampak. Yang menjadi permasalahan di mana akan menjadi sedikit susah ketika bidangnya berupa objek geometri yang tembus pandang dan garis yang tampak secara fisik. Pada dasarnya, untuk melukis titik tembus pada bidang ada 3 proses. Yang pertama, tentukan bidang yang memuat garis tembus, kemudian tentukan garis persekutuan antara bidang yang ditembus dengan bidang yang memuat garis tembus. Dan yang terakhir, tentukan titik potong garis tembus dan garis persekutuan dua bidang tersebut. Adapun prinsip dalam melukis sebuah bidang, yaitu sebuah bidang dapat kita buat melalui dua garis sejajar. Dari garis berpotongan juga kita bisa membuat sebuah bidang tertentu. Untuk lebih detail dan jelasnya, nah teman-teman kita bisa simak video berikut ini ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melukis titik tembus. Kita lihat pada contoh gambar kubus berikut ini. Ini adalah sebuah kubus KLMNOPQR dengan garis putus-putus ini yang kita namakan titik X dan titik Y. Titik X terletak pada rusuk KO dan titik Y terletak pada rusuk QR. Di sini kita akan menembuskan garis XY pada bidang LNRP.
Langkah pertama, kita buat bidang yang melalui garis XY dan memotong LNRP. Cara paling mudah membuat bidang adalah sejajar dengan rusuk tegak. Jadi, kita tarik garis yang melalui X sejajar dengan rusuk tegak. X sejajar dengan rusuk tegak. Dan kita tarik garis yang melalui Y sejajar dengan rusuk tegak. Di sini kita namakan titik Z tadi disebut garis YZ. Karena titik yang terletak di bidang M, L, PQ, kita tarik titiknya cukup sampai garis MN. Selanjutnya, kita tarik garis atas ketemu atas dan alas ketemu alas. Ini adalah bidang yang melalui titik XY dan memotong LNRP atau yang kita sebut bidang KOYZ. Yang keempat, di manakah garis potong antara kedua bidang tersebut? Bisa kita lihat di sini ada bidang L, N, R, P, dan K, O, Y, Z. Nah, dari titik P ini dapat kita tarik lurus ke bawah sehingga memotong di bidang KOYZ. Nah, dengan demikian garis ST adalah titik potong antara bidang L, N, R, P, dan bidang K, O, Y, Z. Lalu yang kelima kita lanjutkan dari garis yang sebelumnya, yaitu garis ST ini. Nah, di sini garis ST ini berpotongan dengan XY di titik ini. Nah, titik ini dapat kita namakan titik A yang merupakan titik tembus antara garis X, Y dengan bidang L, N, R, P. Selanjutnya kita akan membahas tentang mencari jarak titik ke bidang. Untuk mencari jarak titik ke bidang itu kita harus proyeksikan tegak lurus ya. Kita lihat garis OP dan OR sama-sama rusuk, yang panjang rusuknya 18. Maka titik O kita proyeksikan ke garis PR, pasti akan jatuh di tengah-tengah. Kita garis ya, tengah-tengah. Lalu untuk proyeksi O ke bidang KPR pasti jatuhnya seperti ini ya. Karena kita nggak tahu di mana jarak titik O ke bidang ini, maka kita anggap aja jatuhnya ke sini. Kenapa? Karena kalau mencari jarak itu harus siku-siku, garisnya siku-siku gitu ya. Nih, siku-siku di sini. Dan akhirnya terbentuk segitiga OKX yang merupakan segitiga siku-siku yang bersiku di titik O. Nah, untuk lebih jelasnya kita gambar di luar segitiga OKX. Jadi seperti ini ya. Kalau kita gambar di luar. Nah, sudah kita gambar ya di luar segitiganya.
kita masukkan angkanya. Untuk OK itu angkanya itu 18. Bentar. 18. Untuk OX, karena OX adalah setengah diagonal sisi, jadi 9/2. Untuk KX, kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan menggunakan Pythagoras. KX sama dengan akar 18 itu sama aja 9/4 ya. 18 kuadrat ditambah 9/2 kuadrat sama dengan akar 324 ditambah 162 sama aja akar 486, yaitu 9/6. Maka KX itu 9/6. Ini kita nggak tahu berapa jaraknya, jadi kita tulis A. Untuk mencari A ini, kita menggunakan luas segitiga dengan dua persamaan. Dengan luas pertama itu alasnya 9/2 dan tingginya 18. Untuk persamaan kedua dengan alasnya 9/6 dan tingginya A. Kita tulis ya. Tengah alas pertama 9/2 dikali 18 sama dengan alas kedua 1 kali 9/6 dengan tinggi A. Kita coret ya, kita coret setengahnya 9 ya. Untuk mencari A sama dengan 18/2 per akar 6. 18/2 per akar 6 sama aja akar 2 kali akar 3. Kita coret akar 2, sisa 18 per akar 3. Kita rasionalkan dengan dikalikan akar 3. 18 akar 3 per 3. Maka hasilnya 18 bagi 3, 6 akar 3. Jadi A adalah 6 akar 3. Contoh kedua, tentukan jarak titik O ke bidang LNQ pada kubus yang memiliki panjang rusuk 12 cm. Cara melukis jarak titik O ke bidang LNQ itu, pertama kita harus perhatikan OL dengan ON, yaitu sama-sama diagonal bidang yang panjangnya sama, di mana jika O proyeksi ke garis LN sudah pasti jatuhnya ke tengah-tengah sini. Dan jarak titik O ke bidang LNQ ini harus tegak lurus dengan garis di bidang LNQ ini. Misal di sini S. Nah, terbentuklah segitiga. Ya kan? Nah, kita keluarkan. Tapi biar gampang, kita tambahkan garis ini ke sini. Jadi kita keluarkan yang garis biru-biru ini ke sini. Nah, X ini yang kita cari jarak titik O ke bidang LNQ. Cara mencarinya kita menggunakan luas segitiga, di mana kita menggunakan alas ini, tingginya yang ini, dan alas ini, tingginya yang ini. Nah, untuk panjang OQ sudah diketahui ya. OQ yaitu OQ. OQ ini diagonal sisi, berarti panjangnya 12 akar 2. Dan RS ini tingginya
RS ini sama aja dengan panjang OK, berarti 12. Nah, panjang QS itu kita cari terlebih dahulu, yaitu menggunakan garis MS dan MQ. MS dan MQ untuk mencari garis QS. Nah, panjang MS ini setengah dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2. Dan MQ ini yaitu sama dengan OK, yaitu 12. Yang berarti 6 kali 2, di mana 2 itu akar dari 4. Nah, jadi panjang QS yaitu ini sama-sama 6. Karena QS sisi miring, jadi ditambah ya, 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita masukkan luas. Luas segitiga OQS sama dengan setengah kali alas OQ. OQ-nya 12 akar 2 dikali tingginya RS 12, dan bisa juga setengah dikali alasnya QS 6 akar 6 dikali tingginya X. Nah, di sini kita bisa coret 12 bagi 6, ini 2, ini 1. Nah, ketemulah X. X sama dengan 12 dikali 2, 24 akar 2 dibagi akar 6. Akar 6 itu akar 2 dikali akar 3, dimana akar 2 dicoret dengan akar 2, lalu dirasionalkan dengan akar 3 per akar 3, yaitu 24 kali akar 3 sama dengan 24 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8 dan akar 3. Jadi jarak titik O ke bidang LNQ adalah 8 akar 3. Dan untuk kesimpulannya, titik tembus akan didapatkan jika adanya perpotongan di antara dua bidang, dan pada contoh sebelumnya dijelaskan bahwa perpotongan bidang EFGH sejajar dengan garis HF. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.